Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai peran vaksin dalam kesehatan global dan peran mahasiswa sebagai edukator vaksinasi di masyarakat. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai vaksin bersama narasumber kita yang merupakan lulusan sarjana kedokteran Universitas Brawijaya pada tahun 2000, kemudian melanjutkan profesi kedokteran di Universitas Brawijaya pada tahun 2002 dan melanjutkan sebagai spesialis emergency medicine di Universitas Brawijaya serta sekaligus pembina Razes Medical Team atau kita sebut dengan RMT. Langsung saja kita sambut dengan hangat Dr. Kristiaji Indramojo, spesialis emergency medicine. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya izin duduk ya, teman-teman. Silakan, dokter. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar hari ini, dokter Alhamdulillah, Kris? secara begini ya. Alhamdulillah. Semuanya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dokter Kris yang telah menyempatkan hadir untuk menimba ilmu dengan kita semua. Baik teman-teman, perlu saya sampaikan konsep acara kita hari ini biar lebih jelas. Jadi sesi kali ini tidak ada pemaparan panjang dari pembicara kita, namun kita akan langsung memasuki ke sesi tanya jawab. Oke. Baik, kepada dokter Kris, apakah bisa dimulai? Silakan dimulai aja. Oke. Untuk pertanyaan pertama, menurut dokter Kris, apa yang dimaksud dengan vaksin dan bagaimana cara kerja vaksin di dalam tubuh kita dan mengapa kita diperlukan untuk vaksin? Baik, ini harus cerita homeostasis dulu ya. Jadi ketika manusia lahir itu sebenarnya berhadapan dengan dunia baru yang tentunya itu penuh dengan tantangan dan ancaman, baik yang tampak ataupun tidak tampak. Tetapi secara alamiah tubuh itu kemudian mempunyai kekebalan, ya sehingga kita bisa menghadapi ancaman itu, tantangan itu untuk kemudian tetap bertahan hidup. Baik. Nah, di dalam perjalanannya itu, kekebalan itu kemudian ada yang karena ancamannya terlalu besar, kekebalannya itu di dalam pembentukan kekebalan itu tidak bisa langsung ke level yang tertinggi, dia bertahap. Nah, ketika ancaman yang besar sudah datang duluan, maka itu berisiko untuk seseorang itu menjadi jatuh dalam kondisi sakit. Maka disitulah kemudian dipikirkan bagaimana membuat kekebalan tambahan yang itu asalnya dari luar tubuh, yang mungkin kita mengenal dengan imunisasi yang didapat. Jadi ada imunisasi yang alamiah, ada imunisasi yang didapat atau acquired sama yang natural ya. Nah, yang didapat ini kemudian yang kita sebut dengan vaksin itu ya. Jadi vaksin itu sehingga kalau melihat dari perjalanan singkat ini, jadi vaksin itu ditujukan untuk membantu meningkatkan dari kekebalan seseorang ya di level individu, dan juga nanti kita akan mengenal istilah herd immunity, di mana di dalam sebuah populasi atau komunitas itu biasanya karakter dari individunya itu heterogen. Ada yang sangat lemah, ada yang lemah, ada yang sedang, kuat dan sangat kuat. Nah, yang sangat kuat ini adalah orang-orang yang memang secara alamiah itu punya imun yang atau kekebalan yang tinggi. Sedangkan vaksin ini biasanya diperuntukkan untuk yang posisinya sedang sampai yang lemah. Ya, yang sangat lemah biasanya juga tidak bisa divaksinasi karena
justru akan menimbulkan dampak yang buruk. Tetapi sekali lagi kalau kita melihat diagram ya, jadi sebaran populasi secara umum itu jumlah yang sedang ini yang paling banyak. Makanya itu yang kemudian kenapa vaksinasi itu kemudian dikembangkan seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Dokter Kris, apa saja manfaat vaksin bagi diri sendiri dan bagaimana vaksin bisa melindungi orang lain di sekitar kita? Ya. Jadi sekali lagi vaksin ini kan bahan asing ya, Baik. atau mendekati obat tuh. Dan penggunanya harus bijak. Artinya jangankan vaksin ya, nasi air putih pun kalau kita kebanyakan juga itu akan menjadi membahayakan tubuh kita seperti itu. Pun juga vaksin secara selama itu digunakan secara terukur ya, maka vaksin ini akan memberi manfaat tidak hanya pada level individu tetapi juga pada level komunitas seperti yang kita diskusikan di awal tadi. Secara individu ini akan dipilih nih, jadi dia semacam boosting gitu ya, atau meningkatkan sistem imun yang dia sudah punya. Ibaratnya itu ketika dia lahir imunnya masih 50% nih, padahal yang dibutuhkan 100%. Maka kemudian vaksin ini digunakan untuk semacam pemicu atau trigger. Jadi nanti kita akan mengenal juga sih, ada yang imunisasi pasif, ada yang aktif gitu ya. Imunisasi pasif itu contohnya kalau di rumah sakit itu ada IVIG gitu ya, intravenous imunoglobulin tuh. Jadi langsung diberikan semacam zat kekebalannya itu. Tetapi kalau vaksin ini lebih ke arah imunisasi aktif. Jadi dia memicu tubuh untuk memproduksi tentaranya sendiri, serdadunya sendiri gitu ya. Jadi tugas utama dari tentaranya ini adalah pertahanan gitu, bukan hal yang lain. Karena eh, karena memang pertahanan ini barang penting. Walaupun tidak ada musuh, pertahanan itu tetap harus dijaga. Karena ketika ancaman datang ini kan tidak konstan setiap hari ya. Jadi itu yang kemudian perlu dijaga. Jadi vaksin ini adalah untuk men-trigger supaya yang kadar 50% ini bisa naik ke 60, 70, 80, 90, 100 itu. Hanya saja kan ini memang butuh waktu. Sehingga karakteristik dari populasi itu menjadi penting ya untuk istilahnya itu di karakteristik ya, diklasifikasikan agar kita bisa menyampaikan memberikan vaksin ini secara tepat. Jadi secara sederhana seperti ini. Jadi orang yang secara alamiah, secara seleksi alam dia kemudian dia kuat nih atau sangat kuat. Ini orang yang tidak perlu vaksin. Ya, yang perlu vaksin itu adalah yang status kekebalannya sedang atau mungkin lemah. Tapi kalau yang sangat lemah juga tidak boleh diberi vaksin. Karena yang vaksin ini semacam trigger, semacam kalau api itu semacam korek gitu ya. Kalau ininya terlalu banyak bahan yang kering, justru vaksin itu akan membakar itu. Ya. Tetapi kalau bahannya ini terukur, ya api itu bisa buat masak gitu, bukan untuk membakar. Nah, itu yang kemudian perlu diluruskan ya. Jadi memang betul bahwa vaksin kalau berlebihan atau diberikan orang yang sangat lemah itu memang akan sangat istilahnya apa ya, menyakitkan atau harmful gitu ya. Atau diberikan orang yang sangat kuat menjadi kurang bermanfaat. Ya, tetapi sekali lagi kita harus memahami jumlah populasi di dunia secara alamiah, orang yang posisinya di tengah ya. Kalau tadi saya mengklasifikasikan 5 ya, sangat kuat, kuat, sedang, lemah, sangat lemah itu ya. Yang paling banyak itu kan yang di 3 ini itu. Yang sangat lemah sama yang ini yang paling sedikit. Jadi ini kemudian diperlakukan khusus istilahnya. Bukan di manajemen sebagai sebagai komunitas yang dominan seperti itu. Ya, jadi kalau manfaat untuk orang lain dengan kita vaksin, artinya kita akan menambah jumlah orang yang kuat. Dan orang yang kuat ini harapannya adalah membarikade orang-orang yang memang tidak bisa diberi vaksin. Itu yang tadi kita sebut dengan herd immunity. Jadi immunity kekebalan bersama seperti itu. Baik, terima kasih kepada Dokter Kris. Untuk pertanyaan selanjutnya,
Kan sekarang banyak ya dok ya masyarakat yang bilang kalau vaksin itu malah bikin sakit atau vaksin itu bisa bikin autisme. Nah itu fakta sebenarnya itu seperti apa ya dok? Ya, kalau untuk faktanya kita perlu mencari dulu ya. Tetapi memang isu-isu itu sudah ada yang tadi saya jelaskan di awal tadi itu ya. Jadi itu masyarakat juga perlu waspada, tapi yang harus aware, harus waspada benar-benar memang dari kita yang paham kesehatan ya. Jadi kenapa sebelum vaksin kita harus melakukan semacam saringan atau screening ya. Screening kita evaluasi ini layak enggak dapat vaksin. Kalau enggak layak jangan diberikan tuh. Ya, tapi yang tadi jumlahnya cuma sedikit tuh. Mungkin itu ketika diberikan memang bisa memunculkan efek samping atau adverse effect gitu ya. Jadi justru bukan membantu tapi justru akan membuat sakit. Tetapi sekali lagi itu jumlahnya sedikit dan itu akan di screening terlebih dahulu. Tetapi kalau posisi kekebalan kita di sedang ya kemungkinan itu menjadi sangat kecil, apalagi Kecil. kalau kita di posisi kuat gitu ya. Artinya untuk di boosting ya pakai imunisasi atau vaksin booster itu kemungkinan itu menjadi sangat kecil ya. Kecil. Jadi sekali lagi itu pendekatannya bukan dengan benar salah ketika menanggapi isu itu, tetapi adalah dengan kebijaksanaan, yaitu dengan baik dan buruk gitu ya. Artinya kebijaksanaan itu tidak menyoal tentang benar salah, tetapi kebenaran kalau tidak dilakukan pada waktunya, tidak pada tempatnya, jadi sesuatu yang buruk gitu kan. Sama dengan Oke. kita tersenyum pada orang yang lagi sakit gitu kan ya. Walaupun senyum itu sedekah, tapi kalau ada orang sakit terus Anda tersenyum, ya itu jadinya walaupun benar tapi itu jadinya tidak baik. Jadi kalau dalam vaksinasi pun juga hal yang sama. Ketika vaksin ini sesuatu yang benar, tetapi ketika memberikannya tidak pada waktu, tidak pada tempat, dan tidak pada orang yang tepat, maka itu justru akan menimbulkan masalah. Jadi itu gunanya kita belajar kesehatan, kita belajar kedokteran. Bukan hanya menjadi orang benar, bukan menjadi dokter yang benar, tetapi dokter yang bijaksana atau bahkan menjadi dokter yang ihsan. Kalau di sini kita sudah jelas menjadi dokter yang ulul albab ya. Amin. Ulul albab itu adalah orang yang bisa mengeksekusi atau mengerjakan secara terukur gitu ya. Dan itu syaratnya dia harus ulil absar dulu nih. Dia harus mampu mendengar, menyerap informasi dengan bagus. Kemudian dia mampu mengolah menjadi ulinuha, baru kemudian ke ulul albab. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah benar dok ada vaksin yang mengandung unsur hewani atau zat yang dianggap tidak halal? Nah itu bagaimana pandangan dari MUI atau WHO tentang hal tersebut? Ya, kalau dari MUI mungkin nanti tanyakan ke ahlinya ya. Saya bukan ke ahlinya karena ini masalah fikih. Kalau fikih ya jangan didekati pakai logika. Kalau fikih itu kalau agama bilang A ya sudah laksanakan A aja, enggak usah didekati dengan logika. Toh itu Oke. jumlahnya hanya dalam urusan kehidupan itu paling cuma 3,5% lah ya. Tapi yang untuk urusan muamalah, oke, kita logika sederhana aja ya. Tapi sekali lagi ini bukan haram halalnya ya, karena itu terus terang bukan bidang saya dan itu ada keilmuannya sendiri. Jadi saya tidak mau loncat pagar dengan itu ya. Kalau dari WHO jelas WHO tidak mengurusi tentang hukum haram ataupun mubah ataupun makruh sunnah dan sebagainya ya. Tetapi setahu saya WHO itu adalah organisasi kesehatan yang tujuannya itu mulia. Jadi karena WHO ini tahu bahwa kesehatan ini merupakan kebutuhan dasar dari manusia, masyarakat dunia, bukan hanya masyarakat-masyarakat tertentu. Dan WHO pun juga paham bahwa di dunia itu negara-negara orang-orang yang 2,5 atau 3 miliar itu heterogen. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kaya, ada yang belum beruntung. Sehingga disitulah peran dari WHO sebagai regulator ya untuk meratakan ya, menyebarkan secara merata tentang pembangunan kesehatan itu. Sehingga tujuan dari WHO ini bukan
mematikan atau membunuh orang justru adalah untuk menumbuhkan semua masyarakat dunia ini pada porsi dan hak yang sama, itu hak asasi gitu ya, bahwa kesehatan ini kan hak dasar ya, hak dasar artinya orang kalau nggak sehat mati nih ya, sama ya hak kesehatan, terus kemudian pendidikan, karena orang begitu dididik itu harapannya adalah punya martabat tuh. Orang kalau nggak bermartabat maka dia akan melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya yang akhirnya mati juga secara cepat. Ya, terus hak lain kan hak kebebasan berkeyakinan atau memeluk agama, hak apa istilahnya untuk berekspresi ya. Oke, saya kembali ke kesehatan dulu. Nah, jadi tujuan WHO itu adalah mempertimbangkan semuanya itu. Ya, jadi termasuk kalau kita baca di situs-situsnya WHO, terutama waktu COVID kemarin, WHO itu sangat hati-hati. Ya, WHO itu sangat menghormati istilahnya apa ya, dignity ya. Martabat ataupun pandangan perspektif dari religion ataupun culture gitu ya, budaya agama itu sangat dipertimbangkan, sehingga WHO itu tidak pernah kemudian mengeluarkan instruksi ataupun kewajiban. Bahkan COVID yang seperti itu kemarin, WHO itu hanya sebatas rekomendasi. Rekomendasi itu artinya yang menerima boleh melaksanakan tuh, tetapi disarankan sangat baik untuk dilaksanakan ya. Dan dalam kasus kandungan halal atau tidak, WHO juga sangat hati-hati dengan itu ya. Artinya saya kurang menguasai untuk kaidah agamanya, tapi yang sejauh yang saya pahami selama itu kondisi darurat, artinya tidak ada bahan lain, maka itu ad hoc sementara bisa dipakai, tetapi sebaiknya tidak seterusnya seperti itu. Jadi sekali lagi untuk masalah hukumnya mungkin nanti ke depan mengundang ahli fikih, karena saya juga pengen tanya itu bagaimana hukumnya sebenarnya yang tidak boleh itu dimakan atau dipakai gitu ya, sama dengan babi gitu ya. Babi ini pertanyaannya haram atau tidak gitu? Oh iya. Ya. Jawabannya apa? Aduh, belum tahu dong. Ya. Jawabannya babi itu haram kalau dimakan tuh, tapi kalau diucapkan kan nggak haram gitu kan ya. Jadi itu kan kalau masalah hukum ya kita harus detail, tidak boleh mentafsirkan sendiri gitu. Makanya di situ ada ahlinya ya. Jadi untuk masalah hukum sekali lagi itu serahkan ke ahlinya. Ya, saya berkutat di masalah tujuan mulia, bahwa kita semua punya tujuan yang sama, melindungi bukan hanya fisik tetapi juga harkat dan martabat dari manusianya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa pesan dari dokter kepada masyarakat tentang pentingnya vaksin bagi keluarga, terutama anak-anak dan lansia, serta bagaimana kita mendapatkan akses informasi terkait vaksin tersebut? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan sederhana tapi agak rumit ya. Jadi mohon dipahami oleh Bapak, Ibu, dan adik-adik, kakak-kakak semuanya, bahwa di dalam masyarakat kita itu seperti yang kita diskusikan di awal, kita itu beragam, heterogen ya. Ada yang lemah, ada yang sangat kuat. Kalau kita dalam konsep kesehatan holistik atau biopsikososio spiritual, itu pencapaian puncak biologis, pencapaian puncak psikologis, pencapaian puncak sosial, pencapaian puncak spiritual itu sayangnya tidak di dalam satu fase kehidupan atau satu umur yang sama itu. Untuk saya ambil contoh yang biologis itu ya. Biologis itu seseorang itu lahir dalam kondisi lemah di dunia ini. Bahkan dia melindungi dirinya sendiri tidak bisa. Jadi seorang bayi yang baru lahir itu pakai selimut aja enggak bisa gitu ya. Makan aja enggak bisa ya. Tetapi kemudian Tuhan memberi kelebihan, yaitu tangisannya yang selalu menggoda otak kita untuk menolong tuh. Jadi kalau dalam keragaman itu, anak bayi, anak-anak itu adalah golongan yang lemah. Jadi grafiknya itu seperti gunung gitu ya. Jadi semakin bertambah umur, kita akan semakin kuat. Nanti ada puncaknya ya. Kalau kebanyakan populasi manusia sekarang
seharusnya di usia 30-40. Puncak dari performa fisik ya. 20 ada yang akselerasi di 20 ya, tetapi rata-rata di 30-40. Begitu 40 itu kemungkinan kita mulai decline nih, mulai menurun nih. Sampai kemudian lansia, maka ini menjadi pihak yang lemah lagi. Jadi kalau kita perhatikan itu bahkan di dalam perilakunya pun lansia sama bayi ini mirip-mirip tuh ya. Dua-duanya sama-sama harus disuapi. Dua-duanya kalau BAK, BAB juga harus diasistensi seperti itu, hanya beda bentuk aja nih. Kalau kita aware, maka itu grafiknya seperti itu. Nah, maka yang menjadi kewajiban utama itu ada yang di tengah ini tadi, yang di puncak. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang lemah ini tidak bisa divaksinasi. Jadi, mohon dipahami, terutama yang di usia pertengahan, bahwa kita semua itu yang di usia pertengahan punya tanggung jawab komunitas, tanggung jawab moral. Ya, kita harus melindungi kedua belah pihak ini itu ya. Baik yang anak-anak karena ini adalah generasi penerus dari bangsa manusia. Kemudian yang orang-orang tua ini dengan pengalamannya ini adalah sumber pengetahuan. Ya, karena kalau tanpa orang-orang lansia ini, kita tidak merawat orang-orang lansia ini, maka kita sangat mungkin kehilangan sejarah. Nah, ketika kita kehilangan sejarah, maka kita akan restart terus. Kita tidak akan ada progresivitas. Maka hal yang paling utama kalau tujuan jauhnya adalah menjaga peradaban manusia, menjaga bangsa manusia tetap ada. Ya, kita meyakini gitu ya, kalau secara sejarah bahwa mungkin kita ini adalah makhluk yang kesekian gitu. Sebelum manusia itu mungkin ada bangsa-bangsa yang lain sampai mungkin turunnya Nabi Adam yang kemudian di situ mulai muncul istilah manusia. Artinya orang yang punya struktur neokorteks, punya intelijensia, punya intelektual gitu. Ya. Nah, maka peran dari vaksinasi itu minimal untuk mempertahankan peradaban itu manusia harus kuat, tahan, punya endurance, punya resiliensi, punya strength ya atau power secara fisik dulu. Nah, salah satu pendekatannya karena ancaman yang kita hadapi adalah mikroorganisme, ancaman yang tidak tampak, maka di situ pendekatannya adalah vaksinasi. Maka memang kita tidak bisa selalu bergerak menunggu bukti itu. Kita nggak bisa dong pakai helm, pakai jaket setelah naik sepeda motor jatuh dulu. Itu namanya kewaspadaan. Kalau di dalam bahasa agama itu namanya takwa gitu kan ya. Takwa itu waspada gitu ya. Waspada itu bukan jangan menunggu sesuatu itu terjadi, sakit, jatuh baru kita aware. Ya itu ada gunanya tapi nggak akan besar itu. Justru yang penting itu adalah menjaga kewaspadaan ketika kita belum apa-apa nih. Nah itulah gunanya kurang lebih vaksinasi itu sebenarnya adalah kalau dari sudut pandang kita di kedokteran UIN itu ya, itu justru adalah wujud dari ketakwaan ketika kita vaksin. Memang betul itu tidak bermanfaat langsung ke kita, karena manfaat vaksin ini mungkin akan muncul 10-20 tahun yang akan datang. Nah kalau kita tidak punya pandangan yang visioner ya, dan pandangan visioner itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang bertakwa, maka ya kita jatuhnya akan kufur nikmat tuh. Ya, yang akhirnya ya kita memilih untuk tidak vaksin dan sebagainya. Ya, tetapi kalau kita pikirannya adalah ini adalah peran kita untuk melindungi komunitas, bahwa kita ini bukan hanya sebagai muslim ini. Kita ini sebagai mukmin. Ya, mukmin itu di atas muslim. Ketika muslim itu adalah didefinisikan orang-orang yang berserah diri untuk menyelamatkan dirinya sendiri, maka mukmin ini adalah orang-orang aman, orang-orang yang mengamankan nyawa orang lain, martabat orang lain, mengamankan harta orang lain. Nah itu yang seharusnya menjadi motivasi atau mentalitas yang harus kita bangun. Sehingga ketika kita bicara konteks vaksin dengan pendekatan mukmin atau pendekatan takwa, maka kita akan mendapatkan muaranya bahwa vaksin ini sebenarnya adalah sebuah ijtihad atau jihad kita untuk merawat atau memelihara peradaban dari manusia itu baik di aspek biologis, aspek psikologis, sosio ataupun spiritual. Seperti itu. Baik, itu tadi penjelasan mengenai vaksin dari Dr. Kris.
Kita sudah membicarakan tentang vaksin, kita akan menyinggung sedikit mengenai BSO ya, dokter. Sebagai pembina organisasi BSO sendiri, mungkin boleh dijelaskan dan apa itu BSO dan juga apa bidang yang ada pada BSO sendiri. Baik, ini maksudnya RMT kan ya? Ya. BSO ini badan semi otonom, betul ya? Iya, betul. Badan semi otonom, kebetulan saya sampai detik ini diamanahi untuk menjadi pembina dari tim bantuan medis Rasis Medical Team ya, milik dari PSBD FKIK UIN Malang ya. Dan ini merupakan kumpulan dari teman-teman mahasiswa dari seluruh level, seluruh angkatan, mulai dari yang semester tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun ketiga setengah ya. Kemudian juga teman-teman yang sedang menjalani pendidikan koas atau dokter muda, dan juga alhamdulillah 2-3 tahun ini kita juga diperkuat oleh alumni-alumni yang juga masih menjadi anggota kehormatan ataupun mungkin pembina dari RMT ini. Dan kita, tujuan utama kita adalah membangun atau membantu berperan aktif ya, berperan serta di dalam pembangunan kesehatan bangsa ya. Bagaimanapun juga bangsa yang besar itu bukan yang banyak korupsinya atau banyak manipulasinya, tapi adalah bangsa yang memang SDM-nya itu berkualitas, baik secara biologis, secara psikologis, secara sosial dan spiritual. Dan kita di UIN di mana kita punya apa istilahnya itu tujuan ataupun visi ulul albab yang itu bercirikan kedalaman spiritual, kemudian juga keagungan akhlak, keluasan ilmu, bukan hanya kedokteran tapi juga non kedokteran kalau di FKIK, kemudian juga kematangan profesional, bukan hanya yang profesional yang ala-ala, tetapi yang benar-benar yang expert, master ya, tidak terbatas pada novice ataupun advanced beginner ya. Maka di situ menjadi nafas atau visi dari RMT sendiri. Walaupun kita organisasi mungkin di atas gunung kecil, tetapi kita punya visi yang besar bahwa kita harus bisa ikut serta ya, tidak menunggu kita ahli, tidak menunggu kita pintar, tidak menunggu kita kaya, tetapi modal terpenting sekali lagi adalah diri kita sendiri, SDM. Bukan sumber daya alam, bukan apa-apa. Selama sumber daya manusianya terbangun, baik secara fisik, mental, psikososial, spiritual tadi, kita berharap kita akan bisa memberi peran lebih kepada pembangunan kesehatan di masyarakat. Jadi tujuan akhir kita adalah masyarakat menjadi sehat, kemudian dengan masyarakat sehat, masyarakat menjadi semangat dan punya motivasi untuk mendidik dirinya sendiri, sehingga pada akhirnya nanti semua lapisan masyarakat itu, bangsa kita menjadi cerdas, dan itulah yang kemudian menjadi capaian ataupun cita-cita kita semuanya. Jadi ya paling sederhana adalah tahun 2020 sampai 2022 teman-teman RMT yang terlibat aktif di dalam waktu itu ada pandemi COVID-19 ya, yang itu dengan segala isunya, segala hooknya ya. Itu saya pribadi sangat bangga dengan peran dari teman-teman RMT ya, karena mau berperan aktif turun ke lapangan ya. Dan saya masih ingat waktu itu salah satu ketua RMT-nya, karena saya memang tahu mahasiswa ini tidak boleh nih terlibat dalam situasi yang membahayakan. Tetapi saya terharu ketika teman-teman itu justru datang ke saya itu, dokter saya mau membantu. Kamu ngerti enggak resikonya? Kalau ini resiko nyawa. Saya terkesan dengan jawaban, kapan lagi saya bisa berperan sebagai mahasiswa kedokteran ataupun sebagai dokter. Kalau tidak dimulai sekarang, mau dimulai kapan tuh ya. Dan alhamdulillah memang saat itu tidak ada masalah, dan saya sangat bangga dengan teman-teman RMT. Dan pada akhirnya yang terlibat waktu itu bukan hanya teman-teman RMT, tetapi hampir seluruh mahasiswa
pendidikan dokter, bahkan teman-teman farmasi juga terlibat ya pada situasi yang itu cukup rumit sebenarnya, tetapi karena teman-teman dengan kesungguhannya itu menjadi bukti gitu ya, bahwa ketika kita membuat sistem yang bagus, kita membuat pendidikan yang bagus, kita menjadi uswatun hasanah, contoh yang bagus, ternyata anak-anak saya ya, mahasiswa walaupun dia masih tanda kutip inkompeten, sangat bisa diakselerasi dan bahkan memberi manfaat tidak hanya untuk kampus tetapi juga untuk bangsa dan bahkan itu menjadi prestasi bagi saya level dunia, level internasional ya, karena saya kemudian sempat ke Saudi mencari informasi bagaimana sih pelaksanaan vaksinasi massal di Saudi. Saya sempat ke Taiwan dan kurang lebih dari komparasi seperti itu saya sangat bangga pada akhirnya dengan performa dari teman-teman semuanya, dan saya berharap ini menjadi inspirasi dan menjadi motivasi untuk adik-adiknya semuanya, bahwa kita sangat mampu untuk go internasional apalagi go nasional seperti itu. Selama kita takwa, aware, kita selalu paham tentang punya kepekaan ya, eagle eyes, mata elang untuk melihat masalah, saya kira kita akan selalu mendapatkan cara untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri kita sendiri. Itu. Baik, terima kasih kepada Dr. Kris yang telah memberikan penjelasan yang sangat informatif kepada kita semua. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan yang telah dipaparkan dan dijelaskan oleh Dr. Kris. Vaksin merupakan produk biologis yang diberikan ke tubuh kita untuk membantu sistem kekebalan agar mampu mengenali dan melawan kuman penyebab penyakit. Kemudian vaksin juga sangat penting untuk melindungi individu dan masyarakat dengan cara merangsang sistem imun agar mampu mencegah penyebaran dari penyakit. Itu tadi. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan dan penjelasan materi dan diskusi yang sangat informatif dari Dr. Kris. Sebelum kita